Aku yakin kita semua punya satu film yang kita udah tonton berulang-ulang kali, tapi nggak bosen-bosen. Dan kita bahkan masih pingin untuk nonton terus. Mungkin ceritanya yang seru, atau actionnya yang menegangkan, atau apapun itulah. Buat aku, film gacoanku ini. Film ini kalau judulnya diterjemahin langsung ke bahasa Inggris, kurang lebih artinya adalah Chariot of Fire. Tapi kita lebih mengenalnya sebagai Full Throttle. Yap, Full Throttle yang itu. Yang ada Andy Lau-nya. Waktu itu Andy Lau masih dalam masa keemasannya. Buatku film ini dinikmati lebih dari sekedar actionnya aja. Karena ya, frankly speaking, film action tahun 90-an kayaknya gitu-gitu aja kan. Dan CGI waktu itu juga kayaknya belum ada malahan ya. Jadi perlu lebih dari sekedar action untuk ngebuat aku benar-benar suka sama film ini. Dan ya, for the obvious reason, kalian pasti udah nebak. Alasan utamanya karena memang motor-motornya top banget deh. TZR, MC21, MC28, pokoknya benar-benar holy grail banget motor-motornya. Dan bahkan saking kepinginnya aku sama motor itu ya, dulu aku ngerakit sendiri motor itu. Tapi itu cerita untuk hari yang lain, karena hari ini aku pengen ngebahas justru ceritanya lah dari film ini yang ngebuat aku benar-benar tertarik dan nggak bosen-bosennya pengen nonton lagi. Jadi aku pengen ngebahas film Full Throttle ini dari sudut pandangku. Karena ada banyak banget yang bisa kita ambil dari situ. Kayak misalnya, salah satu, pelajaran mungkin. Bahwa kita nggak mungkin selamanya at the top of our game. Pasti akan datang seseorang yang jauh lebih baik dari kita dalam segala hal pada dasarnya. Jadi, yang bisa kita lakukan, ya embrace change. Karena memang, atau kayak dulu temenku pernah bilang ya, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Dan ini cocok banget sama quote yang aku selalu percaya dari dulu, yaitu the only constant is change. Jadi satu-satunya hal yang tidak akan berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi pada saat perubahan itu datang, embrace change. Terus ada lagi, dan ini mengena banget buat aku ya, karena memang aku juga merasakan, yaitu hubungan dinamis antara anak dan bapaknya. Sebenarnya ini klasik banget dan terjadi banyak banget di sekitar kita. Kadang apa yang dianggap terbaik oleh bapak justru dianggap sebagai sesuatu yang menghalangi oleh si anak. Dan ini pasti relate banget dong sama banyak di antara kita ya. Di film ini terlihat jelas banget bahwa si bapak berusaha menghilangkan akses si anak untuk terhadap hal-hal yang dia anggap akan merusak si anak gitu sendiri. Tapi dari sudut pandang yang berbeda, atau dari sudut pandang si anak, dia melihatnya pasti berbeda. Dan si bapak juga nggak bisa 100% disalahkan karena dia bertindak sesuai apa yang dia ketahui. Seseorang pasti akan terbentuk oleh banyak faktor, tidak hanya oleh input dari bapaknya aja gitu. Dan yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan. Apalagi anak laki-laki. Sekali dia punya keinginan, dia pasti akan melakukan segala cara untuk mencapai keinginannya itu. Lingkungan dan kehidupanlah yang akan membentuk seseorang. Semakin kita memaksakan seseorang untuk pergi ke arah sebaliknya, semakin besar pula desakan untuk
mencapai yang dia mau. Menurutku sih biarin aja, bekali yang sebaik-baiknya, dan let it go. Dan emang sih, akhirnya si bapak menyadari hal ini ya. Akhirnya dia memberikan motor yang si Joe mau, dan kita semua mau. Dan proses unboxingnya bener-bener nggak terlupakan. Menurutku itu adalah salah satu video unboxing terbaik sepanjang sejarah, yaitu unboxing MC28. Lucunya, waktu si Joe akhirnya dikasih motor dan motor itu dia pakai balapan, justru di tengah-tengah balapan dia berhenti. Terus akhirnya dia menyadari bahwa sesungguhnya ada banyak banget hal yang lebih penting daripada sekedar egonya dia sendiri. Oh well, kita selalu tahu apa yang kita mau, tapi kita belum tentu tahu apa yang kita perlu. Dan teman yang dia ajak balapan itu adalah David. David ini ex pembalap dari luar negeri, kalau nggak salah dari Inggris, yang baru pulang ke Hong Kong. Dan David ini dia benar-benar merasakan dinamika pertemanan yang benar, yang real gitu ya, yang benar-benar terjadi di antara laki-laki lah. Dari awalnya nggak kenal, saling show off, dan akhirnya jadi teman yang deket banget. Dan akhirnya karena ego masing-masing yang sama-sama besar, akhirnya pertemanannya jadi rusak, dan akhirnya berbaikan, dan pertemanannya bisa jadi lebih kayak saudara. Ini benar-benar hal yang real banget, yang sangat sering terjadi di antara kita, tapi kadang kita justru nggak menyadarinya gitu pada saat kita menjalaninya. Dan dari David juga muncul quote yang menurutku benar-benar merangkum film Full Throttle ini buat aku. You may be faster than the wind, but never time. Mungkin kurang lebih artinya kita bisa aja secepat apapun kita naik motor, atau secepat apapun kita mencapai apa yang kita mau, tetap ada hal-hal yang sebenarnya jauh lebih penting, dan itu tidak menunggu kita. Pada akhirnya semua akan bertemu dengan realitas bahwa ada responsibility, consequence, dan hope yang ada di pundak kita. Akan ada waktunya di mana kita akan duduk, diam, merenung dan melihat ke belakang, dan menyadari bahwa semua ini sebenarnya nggak ada artinya. Dan ada quote kedua yang menurutku nggak kalah bagus ya, bagus banget. It is alright having no fond memories in your old age, but it will be awful to feel it only with regrets. Nggak apa-apa sebenarnya kita nggak punya kenangan indah di masa tua kita, tapi akan sangat-sangat menyedihkan kalau masa tua kita hanya diisi oleh penyesalan. Ini juga quotes yang menurutku bagus banget ya, dalam banget, dan mengena lah gitu. Kurang lebih mungkin artinya sama kayak if you never try then you never know. Tapi buatku pribadi yang dibilang David lebih mengena sih, lebih dalam lah. Dan emang sih, salah satu perasaan terburuk yang bisa dimiliki oleh manusia adalah penyesalan. Apalagi kalau penyesalan itu karena melewatkan satu peluang yang ada. Jadi kita hanya bisa berpikir, what if this, what if that, dan seterusnya. So yeah, give it a try. Ruli dari 4130, peace.